kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita ni takkan sama dengan Indonesia. Mereka ni banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih. Kita tengok kesesuaian masa dan juga ketika tu kedua pasukan. Gelaran Piala AFF U23 pecah. Komentar gila Malaysia. Tuntut Timnas Indonesia dicoret dari turnamen jelang laga hidup mati Timnas Indonesia U23 versus. Gelaran Piala AFF U23 pecah. Komentar gila Malaysia. Tuntut Timnas Indonesia dicoret dari turnamen jelang laga hidup mati Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Di luar dugaan, di tengah euforia jelang laga hidup mati Timnas Indonesia U23 versus Thailand di semifinal Piala AFF. Innalillahi. FA Malaysia tuntut Timnas Indonesia didiskualifikasi dari turnamen Piala AFF U23. Siap bawa kasus ini ke AFC. Indonesia harus berbesar hati dan mengakui kesalahannya. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, media Malaysia kebakaran jenggot, supporter Indonesia tuding pemain muda Malaysia curang soal usia dan FAM kena sanksi FIFA. Media di Malaysia kembali menyoroti perilaku sebagian pendukung Timnas Indonesia yang dianggap terlalu reaktif, terutama setelah pertandingan Indonesia U23 melawan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 21 Juli, pertandingan berakhir tanpa gol meski berlangsung sengit. Tim Garuda Muda tampil dominan namun belum mampu membobol gawang lawan, sementara Malaysia lebih banyak bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Namun, usai laga, perdebatan panas justru muncul di luar lapangan. Sejumlah fans Indonesia menuding salah satu pemain Malaysia, Ahmad Aisar Hadi, telah melakukan manipulasi usia. Meski secara resmi tercatat lahir pada 4 September 2003 dan berusia 21 tahun, penampilannya, terutama karena memiliki kumis tebal, memunculkan kecurigaan di kalangan netizen Indonesia. Reaksi ini juga menjadi sorotan media Malaysia, seperti akun Instagram Bola Fanatik Mai yang mengomentari bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung berlebihan. Mereka menilai, tudingan itu muncul hanya karena Aisar Hadi tampil agresif selama pertandingan hingga mendapat kartu kuning di menit ke-36. Pendukung Indonesia menilai Aisar tidak mungkin berusia di bawah 21 tahun. Ini karena mereka merasa dirugikan di lapangan, tulis Bola Fanatik Mai. Tak hanya itu, isu lain yang turut mencuat adalah soal dugaan sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kabar yang ramai dibicarakan di media sosial menyebut bahwa Malaysia mendapatkan larangan tampil di ajang internasional akibat penggunaan pemain naturalisasi yang tidak jelas asal-usulnya. Tudingan ini semakin santer usai Malaysia mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027, di mana 5 pemain naturalisasi disebut-sebut memiliki dokumen keaslian yang dipertanyakan. Sejumlah pihak di Indonesia, termasuk pengamat sepak bola coach Justin, ikut mengomentari dengan menyebut bahwa Malaysia bisa saja menggunakan pemain dengan garis keturunan yang dimanipulasi. Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, langsung memberikan klarifikasi. Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor Paul, menegaskan bahwa urusan legalitas pemain naturalisasi sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi FIFA, bukan AFC. Artinya, AFC tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi apapun, kecuali FIFA yang menyelidiki dan menemukan pelanggaran. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah tuduhan Malaysia ini untuk mengacaukan konsentrasi Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Gerald van den Burg. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Menanggapi rumor tersebut, media Malaysia lain seperti Bola Malaya malah menyindir balik dengan menyebut, akhirnya Malaysia resmi disanksi FIFA. Tapi cuma hoaks. Pertandingan imbang antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 memicu kontroversi di luar lapangan. Tudingan pencurian umur terhadap pemain muda Malaysia serta isu sanksi FIFA kepada FAM menjadi bahan perdebatan panas di media sosial, yang kemudian dibantah oleh media dan otoritas sepak bola terkait. Lebih lanjut, situasi yang berkembang antara supporter Indonesia dan pemain muda Malaysia mencerminkan bagaimana rivalitas sepak bola di Asia Tenggara seringkali memanas di luar lapangan, terkadang melewati batas nalar yang sehat. Tuduhan terhadap pemain Malaysia, Ahmad Aisar Hadi, terkait usia hanya karena penampilan fisiknya, seperti kumis tebal, adalah contoh bagaimana persepsi bisa salah arah ketika dicampur dengan emosi berlebihan. Penilaian semacam ini tidak berdasar dan berpotensi mencoreng citra supporter Indonesia sendiri di mata internasional. Di sisi lain, kekhawatiran tentang naturalisasi pemain memang sah-sah saja untuk dibahas. Banyak negara kini memanfaatkan pemain keturunan atau diaspora demi memperkuat tim nasional, termasuk Indonesia sendiri. Namun, tuduhan bahwa Malaysia memalsukan garis keturunan beberapa pemain naturalisasi tanpa bukti konkret justru memperlemah argumen itu sendiri. Kritik yang tidak dibarengi data hanya akan dipandang sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam menyikapi kekalahan atau performa lawan. Respons media Malaysia yang menyindir balik netizen Indonesia juga bisa dimaklumi. Mereka melihat tudingan itu sebagai tidak masuk akal dan mencoba merespons dengan nada satir. Pelatih Thailand U23 tak gentar hadapi tekanan supporter Indonesia di SUGBK. Kami sudah siap. Pelatih Timnas Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul, menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi tekanan dari ribuan supporter Indonesia saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ia menyatakan bahwa skuad muda Gajah Perang siap tampil maksimal di semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih yang akrab disapa Ko Chuang itu terus mengasah kesiapan timnya, baik dari segi taktik maupun mental, untuk laga krusial melawan Garuda Muda pada Jumat, 25 Juli 2025. Duel sengit di semifinal. Laga semifinal Piala AFF U23 2025 akan mempertemukan dua tim kuat yang sama-sama lolos sebagai juara grup. Timnas Indonesia U23 keluar sebagai pemuncak grup A, sementara Thailand U23 menyabet posisi teratas grup C setelah melewati dua pertandingan. Namun, berbeda dari Indonesia yang sudah terbiasa bermain di bawah tekanan supporter lawan, Thailand belum merasakan atmosfer seintens SUGBK. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuh Ko Chuang. Ko Chuang, atmosfer tekanan adalah tantangan positif. Meskipun menghadapi dukungan fanatik dari pendukung tuan rumah, Ko Chuang melihat hal ini sebagai peluang, bukan hambatan. Tekanan dari penonton Indonesia justru menjadi motivasi. Saya sudah berdiskusi dengan kapten tim dan kami justru senang bisa bertanding di atmosfer besar seperti ini, ujarnya saat ditemui media di Bekasi, Rabu, 23 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa keberadaan Thailand sejak awal turnamen membuat mereka merasa lebih nyaman dengan lingkungan sekitar. Saya percaya supporter Indonesia juga bisa menghargai kami. Kami ingin terus melangkah sejauh mungkin di turnamen ini, katanya. Mental juara jadi kunci. Thawachai menekankan bahwa untuk menjadi juara, skuadnya harus bisa melewati ujian mental, terutama menghadapi tim kuat seperti Indonesia di kandangnya sendiri. Kalau ingin juara, kami harus siap menghadapi siapapun dan dalam kondisi apapun. Tekanan dari luar hanyalah bagian dari pertandingan, yang paling penting adalah bagaimana kami menyiapkan diri secara internal, tegasnya. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 jelas akan menjadi laga yang syarat tekanan dan emosi. Bermain di SUGBK dengan dukungan penuh dari ribuan supporter tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, namun juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tekanan besar dari penonton bisa memompa semangat, tapi juga membuat pemain rentan gugup jika tidak dikendalikan dengan baik. Di sisi lain, Thailand menunjukkan sikap yang cukup tenang dan percaya diri.
Pernyataan Coach Wang yang tidak gentar dengan atmosfer stadion menunjukkan bahwa mereka datang dengan mental kuat dan kesiapan menghadapi tekanan psikologis. Justru, mereka menganggap atmosfer panas dari supporter sebagai bagian positif dari pengalaman bertanding, bukan ancaman. Ini menunjukkan kematangan dan pengalaman dari pelatih maupun pemain mereka. Situasi ini menarik karena tidak hanya bicara soal taktik atau strategi, tetapi juga soal siapa yang lebih siap secara mental. Indonesia mungkin diunggulkan karena bermain di kandang, tapi Thailand datang tanpa beban dan punya semangat untuk menantang. Laga ini akan menjadi ujian nyata, terutama bagi mentalitas pemain muda kedua tim. Siapa yang bisa lebih tenang dan disiplin di tengah sorakan ribuan penonton kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan besar seperti semifinal Piala AFF U23 bukan hanya soal siapa yang lebih hebat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara hati dan mental. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter bukan beban, melainkan kehormatan. Ini adalah kesempatan langka yang tidak semua pemain bisa rasakan, berdiri di tengah sorakan, membela bendera, dan menunjukkan bahwa kita pantas disebut yang terbaik. Untuk para pemain Indonesia U23, ingat, kalian tidak bermain sendirian. Ada jutaan pasang mata yang mendukung, mendoakan, dan percaya pada kemampuan kalian. Lawan mungkin kuat, tapi semangat juang dan kebersamaan adalah senjata yang tak bisa diukur angka. Jangan takut gagal, takutlah kalau kalian tidak berani mencoba. Untuk Thailand U23, datang sebagai tamu bukan berarti datang tanpa harapan. Setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan kualitas. Jika kalian bermain dengan penuh hati dan disiplin, maka suara-suara di luar lapangan tak akan menggoyahkan fokus kalian. Siapapun yang bertanding, satu hal yang pasti, keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah akan selalu membawa hasil terbaik. Jadikan pertandingan ini bukan sekadar laga, tapi cerita perjuangan yang akan kalian kenang seumur hidup. Bermainlah dengan bangga. Bermainlah untuk sejarah. Dua calon pemain naturalisasi siap perkuat timnas di FIFA Matchday September, Erick Thohir beri tanggapan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa dua pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi kemungkinan besar akan memperkuat tim nasional Indonesia dalam laga FIFA Matchday pada bulan September 2025. Pernyataan ini disampaikan Erick usai menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang berakhir imbang tanpa gol, pada Senin 21 Juli. Menurut Erick, saat ini proses administrasi untuk naturalisasi kedua pemain tersebut masih menunggu restu dari pemerintah dan DPR. Ia mengatakan akan segera menyampaikan perkembangan ini kepada Presiden Joko Widodo. Minggu depan saya akan laporkan langsung ke Bapak Presiden. Tapi tetap, proses ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan DPR, ujar Erick kepada awak media. Meski belum menyebutkan siapa nama dua pemain tersebut, Erick mengungkapkan bahwa keduanya memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda. Sementara itu, menurutnya sektor pertahanan dan lini tengah timnas sudah cukup kokoh dan memiliki kedalaman skuad yang baik untuk rotasi pemain. Kehadiran dua calon naturalisasi ini melengkapi daftar pemain muda yang akan memperkuat skuad Merah Putih. Salah satu yang sudah lebih dulu dikonfirmasi adalah Mauro Zijlstra, striker muda berdarah Indonesia-Belanda yang kini bermain di FC Volendam. Ia dijadwalkan untuk membela timnas senior sekaligus tim U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang juga berlangsung pada bulan September. Dua laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya menjadi bagian dari persiapan penting timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Timnas akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober mendatang. Hanya juara grup yang akan otomatis melangkah ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara peringkat dua grup masih harus menjalani babak kelima dan menghadapi sistem playoff, termasuk kemungkinan berjumpa dengan tim dari konfederasi lain. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah strategis yang sedang ditempuh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang agenda penting seperti FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah naturalisasi dua pemain tambahan, meskipun belum diumumkan identitasnya, memperlihatkan komitmen PSSI dalam meningkatkan kualitas lini serang Garuda, yang selama ini menjadi sorotan. Ketergantungan pada proses persetujuan dari pemerintah dan DPR menandakan bahwa naturalisasi bukan sekadar keputusan teknis olahraga, melainkan juga urusan kebijakan negara. Ini membuat prosesnya kadang tidak bisa berlangsung cepat, walaupun secara kebutuhan teknis timnas sudah mendesak. Kehadiran pemain seperti Mauro Zijlstra menambah harapan.
Pemain muda berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa bisa membawa perspektif permainan dan mentalitas yang berbeda. Ini bisa menjadi modal penting dalam menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Namun, keberhasilan naturalisasi tidak boleh dijadikan satu-satunya tumpuan. Pembinaan pemain lokal tetap harus jadi prioritas utama. Naturalisasi sebaiknya dilihat sebagai pelengkap strategi jangka pendek, bukan solusi utama dalam membangun timnas yang tangguh dan berkelanjutan. Erick Thohir tampak punya visi jelas dalam hal ini, tetapi publik dan pencinta sepak bola Indonesia tentu berharap semua proses dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pada akhirnya, hasil di lapangan yang akan jadi tolok ukur sejauh mana strategi ini berhasil. Langkah yang diambil PSSI saat ini adalah cerminan dari semangat untuk terus maju dan berkembang. Perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi memang tidak mudah, tapi inilah saatnya kita semua bersatu mendukung perubahan yang sedang dibangun. Ingat, tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Semua butuh proses, perjuangan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar, termasuk membuka peluang bagi pemain naturalisasi demi memperkuat tim. Ini bukan tentang menggantikan talenta lokal, melainkan tentang memperkaya kekuatan yang sudah ada agar bisa bersaing di panggung dunia. Bagi para pemain muda Indonesia, ini adalah momen untuk semakin terpacu. Jika mereka yang lahir jauh dari tanah air saja punya semangat membela merah putih, maka kamu yang tumbuh di negeri ini pasti bisa memberikan lebih. Kerja keras, disiplin, dan mental petarung adalah kunci untuk menembus batas yang dulu tak terbayangkan. Mari percaya bahwa masa depan cerah itu sedang kita bangun bersama. Sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dan kamu adalah bagian dari cerita besar itu. Tetap semangat, tetap percaya. Garuda tak pernah terbang sendiri. Burung Elang Indonesia. Pelatih Thailand U23 yakin hadapi Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih tim nasional Thailand U23, Thawachai Damrongongtrakul, menyatakan kepercayaan dirinya jelang duel penting melawan Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Menurutnya, pertandingan ini adalah momen pembuktian bagi skuad muda Thailand. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke semifinal sebagai juara grup A, setelah menuntaskan laga terakhir melawan Malaysia dengan skor imbang tanpa gol pada Senin, 21 Juli 2025. Dengan total 7 poin dari 3 pertandingan, tim asuhan Gerald van den Burg berhak melangkah ke babak berikutnya. Sementara itu, Thailand lolos dari grup C meski hanya bermain imbang 0-0 saat menghadapi Myanmar pada Selasa, 22 Juli 2025. Hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Gajah Perang Muda sebagai pemuncak grup berkat raihan 4 poin dari 2 laga. Mengomentari pertemuan dengan Indonesia, Thawachai, yang dikenal pula dengan panggilan Coach Wang, mengaku sangat menantikan laga tersebut. Ia menilai bahwa pertandingan melawan tim tuan rumah akan menjadi ujian sesungguhnya bagi anak asuhnya. Kami senang bisa bertemu Indonesia. Saya sudah sampaikan ke para pemain bahwa pertandingan ini akan disaksikan banyak pendukung. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan tim kami, ujarnya seperti dikutip dari media Thailand, Naena. Coach Wang menekankan pentingnya laga ini sebagai batu loncatan untuk meraih gelar juara. Menurutnya, jika Thailand ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, maka mereka harus bisa mengalahkan tim kuat seperti Indonesia. Indonesia saat ini adalah salah satu tim terbaik di ASEAN. Kalau kami ingin kembali menjadi yang nomor 1, maka harus membuktikannya di lapangan, lanjutnya. Meski Thailand belum tampil maksimal saat melawan Myanmar, Coach Wang percaya timnya masih memiliki ruang untuk berkembang. Ia mengakui adanya kekurangan dan berjanji akan memperbaikinya menjelang laga semifinal. Kami menyadari masih ada yang perlu dibenahi. Namun saya yakin ke depan tim ini bisa menunjukkan potensi maksimal, tegasnya. Laga panas antara Indonesia U23 melawan Thailand U23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025. Pertandingan ini diprediksi bakal menyedot perhatian besar dari para supporter kedua negara. Lebih lanjut, pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 di Piala AFF U23 2025 bisa dibilang menjadi duel yang sangat menarik, bahkan sebelum kick-off dimulai. Di satu sisi, Indonesia datang dengan status tuan rumah dan performa cukup solid selama fase grup. Di sisi lain, Thailand membawa nama besar dan ambisi untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, meskipun penampilan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Pernyataan pelatih Thailand, Thawachai Damrongongtrakul, yang cukup percaya diri menjelang laga melawan Indonesia,
bisa dibaca sebagai bentuk motivasi kepada pemainnya, sekaligus sinyal bahwa mereka menaruh respek terhadap kekuatan Garuda Muda. Kalimatnya yang menyebut Indonesia sebagai salah satu tim terbaik di ASEAN adalah pengakuan atas kemajuan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun di saat yang sama dia ingin menunjukkan bahwa Thailand belum habis. Namun, di balik kepercayaan diri itu, ada nada hati-hati. Hasil imbang melawan Myanmar menunjukkan bahwa Thailand belum berada dalam performa terbaiknya. Ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia, terlebih bermain di hadapan publik sendiri di SUGBK. Dukungan supporter bisa menjadi faktor pembeda yang menekan Thailand secara mental. Secara psikologis, tekanan justru lebih besar ada di Thailand karena pelatih mereka sudah memberi ekspektasi tinggi. Jika tidak diimbangi dengan permainan yang solid, rasa percaya diri itu bisa berbalik menjadi beban. Sementara Indonesia, meski tetap harus waspada, punya momentum, atmosfer positif, dan peluang besar untuk melangkah ke final. Secara keseluruhan, laga ini adalah pertarungan antara tim yang ingin menjaga reputasi versus tim yang ingin mengukuhkan status baru sebagai kekuatan regional. Siapapun yang lebih siap secara mental dan taktis, kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan besar seperti semifinal Piala AFF U23 bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang bagaimana kita membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Saat mengenakan lambang Garuda di dada, setiap langkah di lapangan adalah wujud dari perjuangan, kerja keras, dan doa jutaan rakyat Indonesia. Untuk para pemain Indonesia U23, kalian bukan cuma mewakili tim, tapi juga harapan bangsa. Jangan gentar menghadapi nama besar. Mereka mungkin punya sejarah, tapi kalian punya masa depan. Bermainlah dengan hati, penuh semangat, dan jangan pernah ragu pada kemampuan sendiri. Stadion akan bergemuruh bersama kalian. Ini rumah kalian. Ini waktunya kalian bersinar. Ingat, kepercayaan diri bukan berarti sombong, tapi keyakinan bahwa kerja keras dan kebersamaan akan membawa hasil. Jangan takut jatuh, karena yang membedakan pemenang adalah keberanian untuk bangkit dan terus maju. Tunjukkan bahwa Garuda Muda bukan hanya harapan, tapi juga kekuatan. Buktikan. Bermainlah untuk Merah Putih. Malaysia tolak uji coba lawan Indonesia, pilih hadapi tim peringkat 98 dunia. Tim nasional Malaysia telah memutuskan untuk menghadapi Singapura dan Palestina dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya mereka mundur dari turnamen yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tengah, CAFA. Di sisi lain, Indonesia sempat menawarkan laga persahabatan kepada tim berjuluk Harimau Malaya tersebut. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh pihak Malaysia. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Malaysia menjelang kualifikasi Piala Asia 2027 sekaligus usaha mereka untuk memperbaiki peringkat FIFA yang kini berada di posisi 125 dunia. Pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Klamovski, menyebut bahwa bulan September akan menjadi fase krusial bagi timnya. Dalam wawancaranya yang dikutip dari Makan Bola, ia mengatakan dua pertandingan itu sangat penting sebagai bahan evaluasi dan persiapan sebelum terjun ke ajang kualifikasi. Bulan Oktober dan November akan sangat menentukan karena itu masa kualifikasi. Maka dari itu, pertandingan di bulan September ini penting untuk kami, ujar Klamovski. Singapura dipilih karena faktor kedekatan geografis dan rivalitas klasik antar negara tetangga, sedangkan Palestina dinilai sebagai lawan yang ideal karena memiliki peringkat ke-98 dunia di daftar FIFA, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia. Kami akan menghadapi Singapura dalam laga derby kawasan. Setelah itu, kami menantang Palestina yang ada di 100 besar FIFA, lanjutnya. Pertandingan ini tidak hanya penting dari segi teknis, tetapi juga strategis karena bisa berdampak langsung terhadap posisi Malaysia dalam ranking FIFA. Selain itu, Klamovski juga menegaskan bahwa laga uji coba di kandang akan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara tim nasional dan para pendukungnya. Kami ingin membangun identitas permainan tim nasional dan memperkuat koneksi dengan para fans. Dua pertandingan ini akan kami gelar di Malaysia agar supporter bisa mendukung langsung dan merasa bangga, tutup sang pelatih. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan pendekatan strategis Malaysia dalam membangun tim nasional mereka. Alih-alih menerima tawaran uji coba dari Indonesia, yang secara ranking FIFA lebih tinggi, mereka memilih lawan yang dianggap lebih relevan untuk kebutuhan internal, baik dari sisi kompetitif maupun pencitraan. Keputusan menghadapi Singapura masuk akal karena rivalitas historis dan kedekatan geografis bisa meningkatkan antusiasme publik serta eksposur media. Sementara laga kontra Palestina membawa tantangan lebih serius secara teknis karena Palestina memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi.
Ini menjadi peluang Malaysia untuk menguji kualitas skuad dan sekaligus memperbaiki posisi mereka di ranking dunia jika meraih hasil positif. Penolakan terhadap ajakan Indonesia mungkin terasa mengecewakan dari sudut pandang publik tanah air, namun itu bukan semata-mata persoalan gengsi. Bisa jadi Malaysia ingin fokus membangun ritme tim tanpa tekanan hasil melawan rival regional yang sedang naik daun. Ada juga kemungkinan alasan politis, teknis, atau logistik di balik penolakan tersebut. Di sisi lain, ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai dipandang serius di kawasan. Jika sebelumnya Indonesia kerap diposisikan sebagai lawan sepadan oleh negara-negara ASEAN, kini keberadaan di posisi yang lebih tinggi membuat mereka harus mencari lawan tanding dari level yang lebih tinggi pula. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari lawan dari kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, atau Eropa Timur demi mengukur kemampuan secara lebih objektif. Secara keseluruhan, ini bukan sekadar penolakan ajakan uji coba, tapi lebih ke arah strategi masing-masing federasi dalam menentukan jalur pembangunan tim. Situasi ini mencerminkan pendekatan strategis Malaysia dalam membangun tim nasional mereka. Alih-alih menerima tawaran uji coba dari Indonesia, yang secara ranking FIFA lebih tinggi, mereka memilih lawan yang dianggap lebih relevan untuk kebutuhan internal, baik dari sisi kompetitif maupun pencitraan. Keputusan menghadapi Singapura masuk akal karena rivalitas historis dan kedekatan geografis bisa meningkatkan antusiasme publik serta eksposur media. Sementara laga kontra Palestina membawa tantangan lebih serius secara teknis karena Palestina memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi. Ini menjadi peluang Malaysia untuk menguji kualitas skuad dan sekaligus memperbaiki posisi mereka di ranking dunia jika meraih hasil positif. Penolakan terhadap ajakan Indonesia mungkin terasa mengecewakan dari sudut pandang publik tanah air, namun itu bukan semata-mata persoalan gengsi. Bisa jadi Malaysia ingin fokus membangun ritme tim tanpa tekanan hasil melawan rival regional yang sedang naik daun. Ada juga kemungkinan alasan politis, teknis, atau logistik di balik penolakan tersebut. Di sisi lain, ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai dipandang serius di kawasan. Jika sebelumnya Indonesia kerap diposisikan sebagai lawan sepadan oleh negara-negara ASEAN, kini keberadaan di posisi yang lebih tinggi membuat mereka harus mencari lawan tanding dari level yang lebih tinggi pula. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari lawan dari kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, atau Eropa Timur demi mengukur kemampuan secara lebih objektif. Secara keseluruhan, ini bukan sekadar penolakan ajakan uji coba, tapi lebih ke arah strategi masing-masing federasi dalam menentukan jalur pembangunan tim. Timnas Indonesia U23 taklukan Thailand 1-0 di semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan performa yang cukup seimbang di fase grup. Garuda Muda mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga, sementara Thailand U23 meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri dari 2 pertandingan di grup C, tanpa sekalipun kebobolan. Pelatih Thailand yakin bisa menang. Pelatih Thailand U23, Tawachai Damrong Ongtrakul, menegaskan ambisinya untuk membawa skuad muda Gajah Perang melaju ke final. Ia menyebut fokus utama timnya saat ini adalah menjaga kondisi fisik dan mental demi mencapai hasil terbaik. Kami ingin menjadi tim terbaik di turnamen ini. Fokus kami adalah pemulihan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Indonesia diunggulkan karena masa istirahat lebih lama. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 memiliki keuntungan waktu istirahat lebih panjang. Jens Raven dan kolega menyelesaikan laga terakhir fase grup pada 21 Juli, sedangkan Thailand bermain sehari setelahnya, yaitu 22 Juli. Hal ini memberi waktu lebih bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk pulih dan mempersiapkan diri. Catatan lain yang menguntungkan adalah rekor pertemuan. Timnas Indonesia U23 selalu menang atas Thailand di ajang Piala AFF U23. Pada edisi 2019, Indonesia menang tipis 1-0 di final, dan pada 2023, Garuda Muda sukses membungkam Thailand 3-1 di semifinal yang digelar di negeri Gajah Putih. Mampukah Indonesia pertahankan rekor kemenangan? Dengan persiapan yang lebih matang dan dukungan penuh supporter di kandang sendiri, peluang Indonesia untuk melangkah ke final terbuka lebar. Pertanyaannya sekarang, mampukah Timnas Indonesia U23 kembali menang atas Thailand dengan skor 1-0, seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Jawabannya akan segera kita ketahui dalam laga penuh gengsi di SUGBK nanti malam. Lebih lanjut, pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 di Piala AFF U23 2025 menjadi laga yang sangat dinanti.
Kedua tim datang dengan catatan impresif dan kekuatan yang relatif seimbang, terutama di lini belakang yang sama-sama solid tanpa kebobolan selama fase grup. Hal ini menunjukkan bahwa duel nanti akan berlangsung ketat dan penuh strategi. Thailand U23 datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih mereka secara terbuka menyatakan ambisi untuk menjadi juara dan menekankan pentingnya menjaga mentalitas positif serta kondisi fisik pemain. Namun di sisi lain, Indonesia U23 memiliki modal penting berupa waktu istirahat yang lebih panjang, yang tentu memberi keuntungan dalam hal pemulihan stamina dan persiapan taktik. Selain itu, bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadi dorongan moral besar bagi skuad Garuda Muda. Dukungan supporter tuan rumah kerap menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Tak kalah penting, sejarah juga berpihak pada Indonesia. Dalam dua pertemuan sebelumnya di ajang Piala AFF U23, Indonesia selalu berhasil menumbangkan Thailand. Hal ini tentu menambah kepercayaan diri pemain sekaligus memberi tekanan tambahan kepada lawan. Dengan semua faktor ini, dari rekor pertemuan, kondisi fisik, hingga dukungan publik, Indonesia U23 berada dalam posisi yang sangat baik. Namun, laga nanti tetap tidak bisa dianggap mudah. Thailand dikenal sebagai tim yang disiplin dan punya banyak talenta muda berbakat. Kunci kemenangan bagi Indonesia ada pada ketenangan, efektivitas dalam menyerang, dan tetap disiplin menjaga pertahanan. Apapun hasilnya nanti, pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih siap secara mental dan taktik untuk melangkah ke partai final. Untuk para pemain timnas Indonesia U23, inilah momen kalian. Semua kerja keras, latihan tanpa lelah, dan pengorbanan yang telah kalian lakukan tidak datang tanpa tujuan. Hari ini kalian berdiri di ambang sejarah, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk bangsa yang berdiri di belakang kalian. Jangan gentar menghadapi nama besar lawan. Mereka juga manusia, mereka juga bisa goyah. Yang membedakan adalah semangat, keberanian, dan kepercayaan diri. Kalian punya itu semua. Ingat, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Tapi lebih dari itu, kalian membawa nama sendiri, dan ini saatnya kalian menuliskan cerita yang akan selalu dikenang. Mainlah dengan hati, dengan semangat juang tak kenal lelah. Jangan takut kalah, tapi takutlah jika kalian tidak memberi segalanya di lapangan. Karena ketika kalian bermain dengan sepenuh jiwa, hasil takkan pernah mengkhianati usaha. Buktikan bahwa Garuda Muda tidak hanya bisa terbang tinggi, tapi juga mampu menaklukkan badai. Untuk Indonesia, untuk mimpi kalian, dan untuk masa depan sepak bola tanah air, ayo menangkan pertandingan ini, Indonesia Api.